Halo Sobat Data, selamat datang di BTS Bincang tentang Statistik, podcast yang membahas seputar data dan statistik. Pada episode kali ini, kita akan membahas nih, apa sih Banyumas dalam angka itu? Bersama narasumber kita yang spesial pastinya, seorang pegawai dari Badan Pusat Statistik, Ibu Dwi Asih Septi Wahyuni, SST MSI, selaku penanggung jawab pojok statistik BPS Kabupaten Banyumas. Selamat datang Ibu Asih. Terima kasih sudah diundang. Sobat Data, sebelum kita masuk lebih dalam nih, penting untuk kita memahami nih, apa sih yang dimaksud sama Banyumas dalam angka. Ini adalah publikasi rutin yang sering dijadikan rujukan utama oleh berbagai pihak. Ibu, bisa jelasin nggak sih Banyumas dalam angka menurut pandangan BPS itu sendiri? Oke, terima kasih ya Mbak Yuan ya. Jadi Banyumas dalam angka ini adalah publikasi yang rutin ya setiap tahun dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Banyumas dan BPS seluruh Indonesia. Jadi publikasi dalam daerah dalam angka ini ada levelnya Mbak. Jadi dari level pusat itu namanya Statistik Indonesia, di level provinsi namanya Provinsi dalam angka, level kabupaten kota namanya kabupaten atau kota dalam angka. Nah, publikasi ini merupakan publikasi yang most wanted atau paling dicari ya sama pengguna data, baik dari mahasiswa, peneliti atau yang lain, karena data-data ini isinya itu sangat komplit, mulai dari data statistik dasar sampai data statistik sektoral. Jadi isinya juga punya tabel-tabel yang sama strukturnya, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, selain data-data yang inti tadi, juga ada data-data tambahan menyesuaikan ketersediaan data di masing-masing wilayah gitu. Jadi memang paling banyak dicari gitu sama pengguna data. Wah, keren banget ya guys, berarti setelah nih kita tadi kan udah memahami definisi nih, apa Banyumas dalam angka menurut pandangan BPS itu sendiri nih Bu. Kalau melihat data terbaru nih, bagaimana sih gambaran umum kondisi Banyumas saat ini? Ya, jadi Mbak Yuan dari publikasi Banyumas dalam angka kita tuh bisa ngelihat ya secara umum bagaimana sih kondisi Kabupaten Banyumas. Nah, Kabupaten Banyumas ini merupakan kabupaten yang cukup besar ya di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.391 km persegi dan jumlah penduduknya mencapai 1,86 juta jiwa gitu. Nah, artinya di setiap 1 km persegi itu dihuni oleh 1.341 penduduk dan Kabupaten Banyumas ini juga punya kecamatan yang cukup banyak ya, tersebar menjadi 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dan hal yang paling menarik juga, kalau kita lihat dari kependudukan ya, di Kabupaten Banyumas ini punya sisi yang mungkin agak berbeda ya dibandingkan yang orang-orang mungkin bicarakan, di mana jumlah penduduk laki-laki itu lebih banyak Mbak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 101 penduduk laki-laki dan 100 penduduk perempuan. Nah, selain itu di kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas ini juga cukup baik ya di tahun 2025 itu tumbuh sampai 5,97% kondisi perekonomiannya, artinya laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,97% atau naik 0,62 poin dibandingkan tahun 2024. Nah, dari segi kualitas manusianya atau kita potretnya melalui indeks pembangunan manusia ya, itu kondisinya juga mengalami peningkatan dibandingkan 2024, di mana angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tadi di tahun 2025 itu mencapai 75,44. Nah, kemudian dari segi harga-harga ya, kalau kita lihat itu dari kondisi inflasi di Kota Purwokerto. Jadi inflasi ini memang kalau di Banyumas penghitungnya hanya untuk cakupan Kota Purwokerto. Nah, angka inflasi di Kota Purwokerto ini cukup terkendali, dikatakan terkendali ketika angkanya itu berkisar di antara 2,5 plus minus 1, dan angka inflasi tahunan di tahun 2025 itu mencapai 2,61%. Tapi ada catatan yang menjadi PR juga nih untuk bagaimana potret kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas adalah angka pengangguran, karena di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi tadi kan saya sampaikan meningkat ya, tapi jumlah pengangguran kita itu justru juga meningkat. Padahal kan seharusnya ketika pertumbuhan ekonomi itu naik ya, pengangguran itu turun, tapi ini tidak terjadi di tahun 2025 gitu. Wah, berarti pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Banyumas itu malah naik teman-teman, tapi penganggurannya itu malah berturun ya, Bu, ya? Malah turun ya? Malah naik juga. Oh, malah naik juga? Jadi harusnya kan kalau ekonomi naik,
pengangguran juga turun ya, tapi ini kok perekonomian tuh bagus, tapi kok yang nganggur makin banyak. Wah, malah Gitu. begitu ya, Bu, Iya, ya. jadi mungkin ada permasalahan yang belum terpecahkan di situ. Nah, Bu, tadi kan kita udah bahas tentang tadi ya. Nah, kalau dalam sebuah daerah nih, Bu, pasti kan ada sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi. Sektor apa aja sih yang paling berkontribusi terhadap perekonomian Kota Banyumas itu sendiri? Jadi Sobat Data ya, nanti di publikasi Banyumas dalam angka itu juga tadi selain angka penduduk dan sebagainya juga semuanya bisa melihat di situ ada bab-bab terkait PDRB atau perekonomian gitu ya. Nah, kita melihat sektor mana yang paling berkontribusi itu di Kabupaten Banyumas itu dari distribusi persentase PDRB yang ada di salah satu bab di publikasi Banyumas dalam angka. Nah, kalau dilihat dari situ, kita lihat 3 sektor yang paling berkontribusi terhadap perekonomian. Yang pertama adalah industri pengolahan, dia share-nya itu mencapai 26,4%. Jadi lebih dari seperempat perekonomian itu ditopang oleh sektor industri pengolahan. Kemudian yang kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 14,89%, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi mencapai 13,17%. Jadi 3 sektor itu yang paling dominan atau berkontribusi dalam perekonomian di Banyumas. Wah, jadi itu guys 3 sektor yang mempengaruhi ekonomi Kota Banyumas. Kabupaten. Oh, Kabupaten Banyumas. Banyumas. Kita nggak bahas cuma soal sektor nih, kita juga perlu memahami arah pertumbuhan ekonominya nih. Bagaimana sih, Bu, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam beberapa tahun terakhir? Jadi kalau kita bicara kondisi perekonomian memang harus dalam jangka panjang ya. Jadi kita mungkin bicara dari titik setelah pasca pandemi COVID ya, di mana pada saat pandemi COVID kita tahu bahwa semua perekonomian hampir lumpuh gitu ya, dan di situ kondisi ekonomi di Kabupaten Banyumas di tahun 2020 itu mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan yang negatif ya, sebesar minus 1,65%. Dan setelah pandemi COVID dari 2021 sampai 2025, kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas ini sudah mulai tumbuh positif ya. Jadi terus tumbuh positif, tapi agak sedikit melambat di tahun 2023 dan 2024 gitu. Wah, berarti gara-gara COVID nih ya, Bu, jadi ekonominya berkurang. Nah, dari sekian banyak data nih tentang isu-isu penting yang perlu kita perhatiin bersama nih, guys. Dari seluruh data yang ada nih, Bu, isu apa yang menurut BPS paling perlu jadi perhatian nih, Bu? Ya, jadi di sini kalau kita lihat gambaran secara umum ya tadi, di mana pertumbuhan ekonomi sudah tumbuh positif, tapi ada permasalahan yang mungkin belum terselesaikan ya. Karena kalau kita lihat memang wilayah Kabupaten Banyumas ini cukup luas dengan berbagai karakteristik yang sangat bervariasi, mulai dari Kecamatan Lumbir sampai ke Kecamatan di Purwokerto gitu. Nah, saya rasa ini terkait permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah itu adalah terkait bagaimana pemerintah bisa mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan gitu, karena itu adalah 2 isu yang menjadi catatan juga di Kabupaten Banyumas. Jadi perlunya pemerintah daerah itu dapat memetakan lebih jelas lagi bagaimana sih sebenarnya kondisi pengangguran di setiap wilayah dengan karakteristik yang sama, karena solusi dari pemecahan masalah untuk setiap wilayah itu berbeda-beda gitu. Kalau timpangan antar wilayah di Kota Banyumas yang terlihat dari data-data itu apa aja sih, Bu? Ya, jadi kalau tadi kita bilang ya, Banyumas itu merupakan kabupaten, jadi bukan kota ya. Jadi Kabupaten Banyumas ini karena tadi strukturnya sangat luas, wilayahnya ya, kecamatannya sangat luas. Kalau kita lihat dari sarana pendidikan ya, untuk jumlah SD dan SMP itu memang sudah ada ya di semua kecamatan. Di Kabupaten Banyumas itu sudah cukup banyak lah untuk yang sarana jumlah sekolah SD dan sederajat dan SMP sederajat. Tapi ketika sudah masuk jenjang SMA, SMK, MA itu sudah semakin sedikit, walaupun masih ada di setiap kecamatan, tapi semakin sedikit jumlahnya. Artinya kesempatan untuk tadi kalau dari SD SMP itu sudah banyak, kemudian SMP SMA-nya
sekolah untuk SMA dan sederajat itu semakin sedikit kan artinya juga peluang untuk masuknya juga semakin kecil ya. Apalagi ketika menuju ke jenjang perguruan tinggi itu juga hanya ada di beberapa kecamatan aja, walaupun sebenarnya jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas ini sudah cukup banyak ya dibandingkan kota lain ya. Nah, selain itu kalau kita lihat ya ketimpangan dari segi sarana kesehatan ya, jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas ini sebenarnya kalau puskesmas itu kan sudah ada ya di setiap desa gitu, tapi kalau kita lihat jumlah rumah sakit dan poliklinik itu belum ada di setiap kecamatan. Artinya ketika kondisi gawat darurat ya yang butuh penanganan cepat, yaitu aksesibilitas terkait sarana kesehatan itu masih kurang. Nah, kemudian juga erat kaitannya dengan sarana kesehatan ya, jumlah tenaga medis nih kalau kita lihat datanya itu kalau dilihat dari Kabupaten Banyumas dalam angka jumlah tenaga medis itu semuanya berpusat di kecamatan daerah Purwokerto. Jadi Purwokerto itu ada area Purwokerto Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Nah, sebagian besar tenaga medis tuh lokasinya ada di situ gitu. Jadi dibandingkan di kecamatan lain itu sangat jauh sekali persentasenya. Wah, berarti lumayan jauh ya Bu Iya. presentasinya. Nah Bu, kalau tantangannya tuh apa aja sih tantangan yang paling sering dihadapi petugas saat melakukan survei? Jadi tantangan sebagai kita pendata ya, pendata lapangan itu cukup banyak ya. Jadi kalau dalam teori sampling ini masuknya adalah non sampling error ya. Jadi kalau non sampling error karena kenapa kita sudah berusaha nih untuk mendapatkan data yang akurat, tapi ketika non sampling errornya juga tinggi, ini juga bermasalah. Nah, permasalahannya adalah ketika kita datang ke lapangan nih, ternyata responden yang kita temui ada misalnya, tapi jawabannya dia tidak mau jujur. Nah, itu juga menjadi tantangan nih buat petugas saat kita tanya pendapatan pengeluaran misalnya ya, kok sepertinya underestimate gitu ya, atau setelah kita bandingkan dengan pendapatannya dan pengeluarannya kok selisihnya sangat jauh. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri karena BPS ini kan nggak sekedar nanya ya, tapi kita juga berusaha menyajikan datanya itu terpotret apa adanya gitu. Jadi kita tidak melukis tapi memotret itu secara jelas. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah ketika ketemu responden itu jawabannya sering berbelit-belit ya, apalagi ketika mereka memang tidak ingin diketahui lebih jauh pertanyaannya. Dan pertanyaan yang ada di kuesioner BPS ini memang cukup kompleks dan banyak ya, yang mungkin jarang orang tanyakan tapi BPS nanyain gitu. Nah, makanya ini juga menjadi catatan juga. Kemudian yang ini ya, yang sering juga nih, kita juga sering kesulitan ketemu sama responden karena waktunya itu seringnya pas kita datang mereka lagi kerja gitu. Nah, ada yang di rumah mungkin pembantunya gitu tuh kalau di daerah kota ya. Nah, kalau di daerah desa mungkin mereka itu di jam-jam tertentu adanya di kebun atau di sawah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan waktu. Bahkan dari petugas kita itu sering mungkin mengatur waktunya itu di malam hari atau mungkin di pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Dan yang paling gongnya itu adalah ketika tantangan untuk petugas pendata adalah kita itu ditolak ya. Jadi kalau kita datang nih ke rumah responden, ketok-ketok tuh, "Misi Bu," udah kita udah langsung ditolak tuh kan yang jadi bikin Sakit banget ya sakit Bu. ya mentalnya kayak buat yang petugas yang baru mungkin ngerasain, "Oh, saya baru datang udah ditolak nih," gitu kan. Dan mungkin penyampaian dari responden itu juga berbeda-beda ya. Ada yang dia memang menolaknya secara halus, secara kasar, dan itu juga butuh treatment khusus. Biasanya kalau hal-hal seperti itu kita kerja sama deh sama di situ misalkan RT-nya gitu ya sama Pak RT atau mungkin bahkan kita menggandeng dari perangkat desa gitu. Wah, tantangannya juga lumayan berat ya Iya. Bu. Kita lanjut ke next pertanyaan nih guys. Sobat data nih, sebagai mahasiswa nih kita tidak cukup hanya membaca membaca angka aja, tapi juga harus memaknai datanya. Bagaimana nih Bu, mahasiswa bisa membaca data secara lebih kritis, bukan hanya sekedar mengutip angka? Iya, jadi kalau kita ngelihat data ya itu kita tidak bisa melihat data itu berdiri sendiri ya. Jadi data itu bisa dibaca kalau dia dibandingkan antar waktu dan antar wilayah atau ya
tidak satu titik saja. Nah, ketika kita melihat misalnya angka pertumbuhan ekonomi 5,95%, kita nggak bisa mengatakan bahwa angka ini bagus kalau kita tidak membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan wilayah yang lain. Jadi kalau kita sudah membandingkan dengan tahun sebelumnya, oh kita tahu bahwa kita sekarang pertumbuhan ekonomi udah naik nih. Nah, tapi naiknya itu seberapa kuat sih dibandingkan wilayah yang lain? Jangan-jangan kita 5,95%, ternyata kabupaten lain itu udah 6-7% gitu ya. Nah, artinya kan kita jauh lebih lambat dibandingkan yang lain. Nah, makanya ketika kita melihat suatu data itu harus melihat antar waktu dan antar wilayah gitu. Harus membandingkannya nggak cuma satu titik aja, nggak cuma satu wilayah, tapi bandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu, kalau misalkan kita ngelihat nih, sudah ngelihat pertumbuhan ekonomi misalnya tumbuh sampai 5,9%. Nah, kita juga harus ngelihat lagi data lain yang itu menjadi faktor penentu faktor penentu pertumbuhan ekonomi, misalnya produksi padi, apakah juga mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan dan sebagainya. Jadi kita ngelihat satu data ketika akan menganalisis itu nggak bisa hanya satu titik, tapi kita membandingkan antar waktu, antar wilayah, dan juga kita bandingkan dengan data lain yang memiliki faktor penentu terhadap data tersebut gitu. Wah, berarti kita jangan cuma mengarah ke satu titik doang Iya, nih, kita jadi harus harus ngarah ke titik-titik explore yang lagi, iya. lain. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Kita bahas bagaimana sih peran nyata yang dilakukan oleh mahasiswa jika mahasiswa ingin berkontribusi terhadap pembangunan Banyumas berbasis data. Langkah konkret apa sih yang bisa dilakuin? Jadi ini mahasiswa itu kan agen perubahan ya di jangka panjang yang sangat diperlukan gitu ya untuk perkembangan pembangunan ke depan. Nah, yang harus dilakukan adalah untuk adik-adik mahasiswa ya, semuanya itu yang pertama adalah harus belajar sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan ya waktu yang saat ini kalian sedang kuliah itu untuk hal-hal yang tidak penting gitu, karena suatu saat kalian akan menyesal bahwa dunia kampus itu adalah dunia yang sangat bermanfaat nantinya di dunia kerja. Itu kalian bisa mengeksplor banyak hal di situ ketika masa-masa sedang studi kuliah, karena banyak hal yang bisa kalian kembangkan nanti di dunia kerja. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelah mungkin kalian sudah belajar sungguh-sungguh nih. Nah, next-nya adalah ya kalian kerjakan sesuai dengan passion yang kalian masing-masing ya, kan nggak mungkin nih kita paksakan orang IT jadi petugas sensus, nggak mungkin ya. Jadi harus tetap berada di passion masing-masing, dan saya rasa ya setiap pembangunan daerah itu kita butuh dari segala lini. Nah, artinya seorang statistisi ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya seorang prakom atau penata komputer yang dia ahli di bidang IT. Jadi bekerja sesuai dengan passion-nya masing-masing, dan tetap orientasinya adalah untuk pembangunan daerah atau mungkin memajukan perekonomian. Ya pertama adalah memajukan diri sendiri dulu ya. Nah, kemudian baru kita bisa memajukan perekonomian di sekitarnya. Jadi itu adalah 2 poin penting ya untuk para mahasiswa. Wah, jadi mahasiswa tuh jangan cuma kupu-kupu ya, Bu. Iya, Pulang, kuliah, pulang, iya betul. teman-teman. Jadi harus banyak kontribusi ya. Wah, insight-nya bagus sekali nih Sobat Data. Dari perbincangan hari ini kita jadi lebih paham nih bahwa data tuh bukan cuma soal angka tapi juga cerita tentang kondisi di masyarakat. Terima kasih Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Saya sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa di BTS Bincang tentang Statistik berikutnya. Bye-bye.